Pak Ustadz, ada nggak sih doa yang mustajab biar dapat jodoh? Doa minta jodoh. Jawabannya ada di video ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku pasti akan dikabulkan. Pasti Allah akan mengabulkan. Dan memang doa ini adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Bahkan para sahabat, para salafus soleh, itu kalau doa nggak tanggung-tanggung. Sampai perkara yang sepele. Misalnya saja Imam Malik rahimahullah itu menyatakan bahwa beliau berdoa setelah sholat itu sampai perkara minta garam, minta uyah dapur. Itu beliau doa kepada Allah. Begitupun para sahabat, ada yang doa soal perkara tali sendal. Ini kan dalam tanda kutip sangat sepele sekali doa kepada Allah hal ini. Tetapi begitulah kita dalam berdoa. Kalau yang sepele-sepele saja boleh kita berdoa, apalagi ini urusan besar, ya, urusan jodoh, urusan nikah. Ini tentu adalah sebuah perkara ibadah yang besar, maka tentu boleh banget kita berdoa kepada Allah, doa minta jodoh. Bahkan ini malah menjadi kunci untuk kita menjadikan langkah untuk mencari jodoh itu mencari jodoh karena Allah Ta'ala. Turning pointnya, titik poinnya, pijakannya adalah melalui doa. Itu tandanya kita betul-betul minta kepada Allah seorang jodoh, seorang pasangan yang memang hanya Allah yang membagikan, hanya Allah yang memiliki setiap hati manusia. Dulu ya. Dulu waktu saya mau nyari calon istri ya. Cari calon istri itu, ya dulu sempat kepedean ya, sempat kepedean. Waktu itu, nih cerita pengalaman ini ya. Dulu waktu mau cari calon istri, saya ya mengandalkan otak manusia saya, mengandalkan keilmuan saya ya. Ini sok-sokan saya seleksi itu ya. Sok-sokan saya seleksi, ini ada beberapa calon, wah ini beberapa incaran, saya audisi sendiri. Sampai tibanya jatuhlah pada pilihan seseorang ya. Dan saya tembak ya, saya katakan cinta, dan hasilnya tahu sendiri ya, ditolak pasti ya. Tapi waktu ditolak itu yang sedih itu bukan ditolaknya, tapi sedihnya adalah kemudian tiba-tiba sadar, oh saya kan mau nyari istri bukan nyari pacar. Kalau istri kan soal jodoh, kalau jodoh kan soal rezeki. Kalau rezeki kan Allah yang membagi. Memang waktu itu kemudian saya ambil langkah yang salah awalnya, tapi kemudian betul-betul kemudian setelah ditolak itu, bukan pelarian ya. Setelah ditolak itu, saya sadar, oh ini salah langkahnya. Memang urusan jodoh itu nggak boleh minta pada manusia. Ya manusia dalam artian berharap besar pada manusia itu tidak boleh. Kita cuma ikhtiar aja. Tapi kalau tanpa melibatkan Allah itu adalah kesalahan besar. Akhirnya pada waktu itu saya menenangkan diri setelah ditolak itu, setelah salah langkah itu saya menenangkan diri. Kemudian kembali bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah siapa yang cocok untuk jadi istri saya. Doanya ya cuma sesederhana itu. Ya Allah, tunjukkan siapa yang cocok jadi calon istri saya. Dan alhamdulillah doa itu lambat laun dikabul oleh Allah Ta'ala sampai kemudian saya mendapatkan istri yang sekarang ini ya. Istri yang sekarang ini yang saya cintai, yang satu frekuensi dengan saya. Alhamdulillah rezeki dari Allah. Nah, memang soal doa ini adalah titik poin. Kalau kita mau nyari jodoh memang harus diawali dengan doa. Harus melibatkan Allah. Jangan sok-sokan pintar. Jangan sok-sokan sok tahu.
Allah lah yang menggenggam hati manusia. Allah lah yang menggenggam cinta dan perasaan manusia. Maka mintalah kepada Allah Ta'ala. Aslinya kalau doa minta jodoh ya doa bebas ya. Doa bebas. Ya Allah, perlihatkan, berikanlah tanda siapa jodoh saya. Ya Allah, tunjukkan siapa jodoh saya. Itu bebas lah, redaksinya bebas. Tapi kalau kita mau mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW, ada beberapa doa dari Al-Quran dan hadis yang bisa kita jadikan kutipan. Bisa kita jadikan sandaran untuk berdoa kepada Allah mengenai jodoh ini. Doa yang pertama adalah doa dari Nabi Zakaria alaihissalam sebagaimana termaktub dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Di sana Allah Ta'ala mencantumkan doa Nabi Zakaria alaihissalam, Ya Rabbi la tazalni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah ya Rabbana, jangan biarkan hamba sendirian dan engkaulah sebaik-baik pewaris. Surat Al-Anbiya ayat 89. Ini doa dipanjatkan Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau sudah tua, sudah sepuh dan belum kunjung dikaruniai keturunan. Yang dirasakan oleh Nabi Zakaria tentu kesedihan, kesepian, harapan yang menjulang akan datangnya seorang putra. Dan ini adalah sebuah analogi sama seperti para jomblowan-jomblowati, bujangidin-bujangidah, para single villa yang sudah merasa kesepian, yang merasa sendirian, yang harapannya berharap jodoh sudah sangat tinggi sekali. Nah, ini doa ini bisa kita panjatkan kepada Allah. Rabbi la tazalni fardan. Ya Allah, jangan biarkan hamba hidup sendirian. Ya Allah, jangan biarkan hamba kesepian. Ya Allah, jangan biarkan hamba ini punya harapan-harapan kosong saja tanpa tahu kemana tujuannya. Rabbi la tazalni fardan wa anta khairul warisin. Ini doa pertama yang bisa kita panjatkan. Doa kedua yang bisa dipanjatkan dalam urusan jodoh adalah doa yang sangat masyhur ya. Yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami istri-istri, pasangan-pasangan, jodoh-jodoh untuk kami. Wa zuriyatina, dan keturunan kami. Qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama, yang enak dipandang mata, yang indah dipandang mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Meskipun antum masih jomblo, meskipun antum masih single villa, nggak ada salahnya nih membaca doa tentang keturunan. Kenapa? Ini ibaratnya kalau istilah mudahnya adalah nabung doa. Nabung doa. Meskipun kita belum menikah, kita belum punya pasangan, doa nih, doa tentang keturunan. Yang dimana doa keturunan ini berangkai dengan doa untuk pasangan kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kami karunia pasangan, berikanlah kami keturunan qurrata a'yun, yang enak dipandang mata, yang indah dipandang mata, yang asik, yang nyenengin. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Ini doa yang bisa kita panjatkan. Dulu waktu saya SMP tentu belum nikah, saya udah sering baca doa ini. Baca doa ini sudah sering. Waktu itu pemikirannya adalah nabung doa. Karena sebagaimana kita paham, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berdoa untuk kelahiran Nabi Muhammad baru 3000 tahun kemudian dikabulkan oleh Allah. Nabi Ibrahim doa, Ya Allah, utuslah seorang Nabi di tengah umat mereka yang mengajarkan Alkitab, mengajarkan hikmah dan menyucikan diri mereka. Dan itu
baru dikabul oleh Allah 3000 tahun kemudian dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita juga boleh tuh nabung doa walaupun kita ini masih single, masih muda, masih kelihatannya nikah masih jauh, enggak apa-apa doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalaupun nggak dikabul pada diri kita, nanti akan dikabul untuk anak cucu keturunan kita. Kalau nggak dikabul untuk anak cucu keturunan kita, ya cicit, buyut, canggah, cicit cowet, dan seterusnya. Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya ketika kita berdoa kepadanya. Ini doa yang kedua yang bisa kita panjatkan ketika kita berharap jodoh untuk segera datang dan meminta kepada Allah. Ada lagi satu doa dalam Al-Quran dan ini doanya cukup unik. Yaitu doanya Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau terusir dari negeri Mesir karena sebuah kasus pemukulan sampai mati. Nabi Musa ketakutan dan kemudian beliau melarikan diri ke negeri Madian. Di negeri Madian Nabi Musa tidak punya bekal, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat perlindungan. Bahkan beliau bingung mau kemana. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa dengan bahasa yang sangat umum. Doa yang sangat jamak. Jawami'ul kalim. Doanya luas tapi bisa. Doanya singkat tapi bisa menyeluruh. Doanya adalah dicatat dalam surah Al-Qasas ayat 24. Di sana Nabi Musa alaihissalam berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah ya Rabbana, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang engkau berikan untukku. Doanya cuma, ya Allah, aku memerlukan kebaikan yang engkau berikan untukku. Doanya sangat umum sekali kan. Tapi dengan doa itu, Nabi Musa alaihissalam kemudian bisa mendapatkan tempat perlindungan, mempunyai tempat tinggal. Bahkan Nabi Musa menikah, dapat jodoh dengan putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Enggak cuma satu, dua. Sekaligus dapat jodohnya. Dua-duanya putri dari Nabi Syuaib alaihissalam. Masya Allah. Jadi ini adalah doa-doa yang bisa kita panjatkan kalau kita betul-betul sudah mengharapkan jodoh kepada Allah Ta'ala. Allah lah yang memegang hati manusia. Allah lah yang memasang-masangkan kita, yang menjodoh-jodohkan kita. Dan memang seharusnya kita minta pada Allah. Lah minta sama siapa lagi ya. Kalau kita betul-betul niat itu nikahnya karena Allah, ya mintanya kepada Allah. Memohonnya kepada Allah. Tapi diingat. Kalau kita itu minta kepada Allah, doa kepada Allah, jangan meninggalkan etika, jangan meninggalkan adab. Doa sih aslinya bebas-bebas saja ya. Tapi sebagai manusiawi ya kita harus punya adab dong. Jangan kayak doa-doa yang maksa. Doa yang sok-sok tahu kalau kita ini mengetahui kebaikan yang sesungguhnya. Misalnya doa, ya Allah. Misalnya kita punya incaran, punya gebetan seseorang yang sudah spesifik. Kemudian kita doa, ya Allah. Kalau dia memang jodohku, jodohkanlah ya Allah. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, tolong bagaimana caranya ya Allah agar dia jadi jodohku ya Allah. Nah ini tentu doa ini doa maksa nih ya. Ya aslinya boleh. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pemurah, Allah bisa ngasih tinggal kun fayakun, Allah Maha berkehendak. Tapi tinggal bagaimana kita sebagai manusia tentu harus punya etika, punya adab. Yang mengetahui kebaikan itu ya Allah semata. Apa kalau kita berjodoh dengan incaran kita, kemudian itu kebaikan untuk kita? Oh, belum tentu. Ya, belum tentu. Allah menyatakan asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu menjauhi sesuatu padahal itu baik buat kamu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kamu. Nah, ini kan tentu menjadi kembali pertimbangan ya. Jangan sok tahu, jangan sok paham. Wah, yakin betul kalau saya nikah sama dia saya bahagia. Belum tentulah. Allah yang mengetahui sumber kebaikan. Maka kalau kita nih mau doa betul ya, dan kita udah punya incaran spesifik nih. Wah, ini kelihatannya cocok nih ya.
Misalnya kita udah dapat ta'aruf misalnya. Ta'aruf kita sudah dapat biodatanya, kita sudah dapat datanya, atau kita sudah mengenal seseorang, wah nih baik buruknya nih, karena mungkin sering ketemu, saya udah tahu nih kenal orangnya sifatnya bagaimana. Jangan langsung ya Allah jodohkan saya dengan dia, jangan. Tapi doanya adalah sebagaimana doa istikharah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita nih diajarkan oleh Nabi, kita punya pilihan, kita punya kebimbangan, punya keraguan dalam melangkah, maka kita diminta oleh Rasulullah sholat istikharah dan kemudian berdoa. Doanya sangat bagus, doanya sangat cantik, luar biasa isi doanya, dan ini patut kita panjatkan bagi terutama buat antum semuanya para single villa ketika memohon jodoh kepada Allah. Dalam doa istikharah itu antum bisa buka beberapa literasi, beberapa referensi tentang hadis terkait doa ini. Kurang lebih adalah doanya, ya Allah, aku istikharah padamu dengan ilmumu, memohon kekuatan dengan kekuatanmu. Engkau yang maha tahu dan aku tidak mengetahui. Engkau yang mengetahui perkara gaib dan aku tidak mengetahui. Ya Allah, ya Rabbana, jika perkara ini, si fulan, si fulanah, ini baik untukku, untuk urusan duniaku, untuk urusan akhiratku, maka takdirkanlah kebaikan itu untukku. Mudahkanlah dan berkahilah untukku. Dan apabila perkara ini, si fulan, si fulanah, ini buruk bagiku, buruk untuk duniaku, buruk untuk agamaku, maka palingkanlah aku darinya. Dan berikanlah takdir yang baik untukku, agar aku ridho ya Allah. Ini doa, Masya Allah, luar biasa nih, cantik doanya. Bukan kita menjadikan diri sok tahu, menjadikan diri kita sok paham, sok kenal. Tapi doa ini mengajarkan agar kita itu mengembalikan semuanya kepada Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah lah yang mengetahui baik buruknya untuk kita. Siapa yang cocok untuk kita, siapa yang pantas untuk kita. Maka ini doa-doa ya. Doa, memang doa ini menjadi titik awal, titik poin. Kalau kita memang udah niat nikah, jangan meninggalkan doa. Inilah awal kalau kita betul-betul bersungguh niat nikah itu karena Allah. Selamat berdoa. Ikhtiar dengan doa, ikhtiar dengan sungguh-sungguh melalui doa kita, dan semoga Allah mengijabah doa-doa antum semuanya, mengabulkan doa antum semuanya, sehingga bisa menyempurnakan setengah agama ini untuk menuju surganya. Amin, Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.